Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Menurut firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Saya akan bacakan kita semua begini bunyi menurut firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Puji Tuhan, saudara berkati Tuhan. Dalam ayat yang sudah kita baca ini diawali dan diakhiri dengan kata bersukacitalah. Artinya ada satu penekanan bahwa perasaan sukacita seharusnya dialami oleh semua orang percaya. Sukacita bukanlah emosi yang sementara yang bergantung pada keadaan sekitar atau bergantung pada keadaan di luar kita. Namun sukacita adalah perasaan batin yang mendalam dan stabil. Mengapa saya katakan stabil? Karena berasal daripada Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Saudara, sebagai contoh kalau kita melihat Paulus sendiri ya, ketika dia menulis ayat ini dia berada dalam penjara. Sangat mungkin atau sangat wajar ketika seseorang ada dalam penjara, khususnya Paulus ada dalam penjara, sangat wajar kalau dia mengalami rasa khawatir atau rasa cemas. Mengapa? Karena bisa saja dia dieksekusi sewaktu-waktu. Namun Paulus justru mendorong jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena ia tetap merasakan sukacita rohani daripada Tuhan. Saudara kata Tuhan, salah satu alasan kita untuk bersukacita adalah adanya pengharapan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang percaya kembali diingatkan bahwa pengharapan kita seharusnya tidak tertuju pada dunia atau tidak tertuju pada kehidupan saat ini, melainkan pada dunia atau kehidupan yang akan datang, saat dimana dikatakan Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Saudara Tuhan, bahkan kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara Tuhan, dalam ayat-ayat ini Paulus mengajak kepada setiap jemaat agar tidak khawatir tentang apapun juga, melainkan menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa membuka tangannya dan mengundang umat-umatnya, orang yang percaya, untuk meletakkan segala beban dan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Dan melalui doa-doa kita meletakkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Melalui doa-doa kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan setiap orang percaya atau umatnya yang menghampiri Tuhan atau menjumpai Tuhan dalam doa-doanya, janji firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga ketika segala sesuatu mungkin yang kita alami atau kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka damai sejahtera Allah yang dikaruniakan kepada kita akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Sehingga di keadaan sulit sekalipun, di keadaan yang mungkin kurang menguntungkan sekalipun, kita boleh tetap merasakan sukacita rohani yang dikerjakan oleh Allah, sukacita rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saudara kata Tuhan, bagaimana keadaan kita hari-hari ini ketika kita menghadapi pergumulan kita? Bagaimana suasana hati kita hari-hari ini ketika kita diperhadapkan mungkin dengan beban persoalan yang sedang menghimpit kita? Apakah beban persoalan itu mengurangi sukacita kita? Ataukah segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, di luar kendali kita ini mulai mempengaruhi sukacita kita? Jika memang hal itu kita alami, firman Tuhan kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari jumpai Allah kita, mari hampiri Allah melalui doa-doa kita. Karena ketika kita menjumpai Allah dalam doa-doa kita, Allah berjanji akan mengaruniakan damai sejahteranya, dan damai sejahteranya inilah yang akan melihara hati dan pikiran kita, sehingga keadaan yang sulit sekalipun memampukan kita untuk senantiasa mengucap syukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalamnya. Puji Tuhan, saudara kata Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kepada kita bahwa
Dia Allah yang senantiasa membuka tangannya bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap kita yang rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk sepanjang hari ini biarlah sukacita daripada Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa besar setia Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, sukacita-Mu memenuhi hati dan kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami boleh melihat, memandang kepada Engkau yang akan mengerjakan hal-hal baik bagi setiap kami yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Pagi hari kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan pengucapan syukur dan satu nama yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Yesus berkati.